Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang Excel pada materi perhitungan dasar. Kemudian kita akan belajar autofill dan materi-materi di poin 11 sampai 18. Oke, kalian harus menyiapkan buku catatan supaya tidak lupa, atau kalian bisa latihan sendiri dengan membuka www.latihanexcel.com. Oke, yang pertama kalian bisa buka Excelnya terlebih dahulu. Ini adalah Windows 10 yang Bapak gunakan. Kalian ketik saja di sini Excel. Oke, setelah nanti Excelnya buka, kita akan belajar pilih blank workbook. Oke, pertama kali kita akan menyimpan dokumen kita di C. Kita pilih save as, kemudian browse. Seperti latihan-latihan sebelumnya, kalian bikin sebuah folder. Kita simpan di dalam foldernya, klik 2 kali masuk ke dalam foldernya. Jika belum, kalian bisa bikin new folder dan kalian tulis tugas 2. Oke, namanya dari dokumen itu sudah tersimpan dengan tugas 2. Selanjutnya kita akan belajar yang pertama tentang perhitungan dasar. Di perhitungan dasar ini dalam Excel itu ada tambah, kurang, perkalian, dan pembagian. Jadi perlu kalian ketahui, untuk hierarki operator matematika di sini ada angka. Dalam hierarki operator matematika di sini ada penjelasan, angka yang berada di dalam kurung akan dikalkulasikan pertama kali. Kemudian tanda miring seperti ini adalah operator untuk operator pembagian. Jadi misalkan kalian melakukan pembagian, kalian bisa pakai slash atau garis miring. Kemudian yang ketiga ada bintang. Bintang ini operator perkalian yang bisa kalian pakai dalam proses perkalian. Kemudian ada plus, minus, ini adalah untuk tambahan dan pengurangan. Oke, kita akan mencobanya. Ini adalah contoh soal. Bapak akan membuat skenario dengan model seperti ini. Ani, ini nama ya. Kita nama, nomor absen 1. Kemudian di sini Ani mempunyai nilai tugas 1. Dan kita copy, klik kanan, copy, dan kita paste, kita ubah 2. Oke. Untuk nilai 1 dan nilai tugas 1, tugas 2 ini merupakan nilai dari tugas. Kita coba di sini. Ini nilainya adalah 80.
kemudian nilai 32 itu nilainya 75. Total nilai tugas kita jumlahkan, kita buat rata tengah, ketikkan sama dengan terlebih dahulu, kemudian kita klik. Jadi ini prosesnya udah masuk C5 ditambah dengan D5. Ini akan menghasilkan nilai dari C5 dan D5. Kemudian D5 ini merupakan nilai dari ini ya, D5 merupakan dari nilai tugas 2 dan C5 merupakan nilai dari tugas 1. Contohnya pengurangan. Contoh dari pengurangannya, misalkan kita coba 80, kemudian di sini ada nilai 20. Kita ketik pengurangan. Oke, ini nanti belajar kembali penjumlahan gitu ya. Kemudian pembagian perkalian. Jadi yang pertama ini adalah nilai A1, nilai dari 1, ini ada nilai kedua. Penjumlahan kita awali dengan sama dengan, klik, kemudian penjumlahan 20. Oke. Sekarang pengurangan. Sama dengan, klik, kurangi 20. Kemudian ada pembagian. Pembagian ini kita coba sama dengan 80 dibagi nilai dari 20. Oke, 4. Kemudian perkalian sama dengan, kemudian tekan shift untuk menampilkan bintang, kemudian klik lagi 20, kemudian enter. Jadi setelah kalian ngetik tadi itu tekan enter. Saya ulangi, saya hapus, tekan delete, sama dengan 80 plus 20 yang ini, kemudian enter. Berapapun nilai yang ada di sini dia akan otomatis. Satu contoh saya ubah menjadi 5. Dia akan nilainya berubah sesuai dengan angka tadi. 80 tambah 5 85, 80 dikurangi 5 75, 80 dibagi 5 jadi 16, perkalian 80 kali 5 400. Itu adalah operator dasar dalam Excel. Berikutnya penggunaan autofill untuk penomoran atau copy formula otomatis. Kemarin sudah dipraktekkan juga ketika kita membuat sebuah nomor 1. Oke, kita klik bebas di area yang lain. Nah, ketika kita klik yang di G5 di posisi yang ada nilainya satunya ini, kita geser ke pojok yang ini. Nah, ini sampai muncul tanda klik jangan dilepas, tarik ke bawah. Dia akan menilai 1 dan nilainya sama. Bagaimana ketika memberikan otomatis? Kita bisa pilih pilihan di sini ada fill series. Atau bisa jadi kalian bisa pancing dengan mengetikkan 2 angka dulu. Kemudian kalian blok. Kemudian kalian tarik pojoknya. Itu adalah autofill atau penomoran otomatis.
Kemudian untuk sel absolut dan semi absolut, oke. Kemudian ada tanda dolar ya. Fungsi penggunaan tanda dolar pada alamat sel apa? Sel yang mengandung tanda dolar disebut sel absolut, yaitu merupakan alamat sel yang keadaannya dalam kondisi terkunci. Kenapa harus dikunci? Alamat sel yang telah dikunci memiliki tujuan agar alamat sel tidak mengalami perubahan saat melakukan proses autofill. Biasanya ketika kita melakukan autofill, Excel akan otomatis memberikan referensi sel. Perhatikan, ini adalah penggunaan absolutnya. Jadi ketika ini nilai, ini adalah jumlah dan ini adalah nominal, dia akan otomatis mendapatkan nilai subtotal. Namun ketika hasil kopiannya dalam keadaan sel G16 menggunakan autofill, maka terjadi error karena patokannya tidak dikunci atau tidak, karena dia akan bergeser nilainya. Caranya bagaimana? Kita coba membuat tabel seperti ini. Sederhananya kita geser ke bawah, scroll ke bawah. Ini adalah nilainya 2500. Oke, kita set menjadi rupiah. Oke. Kemudian ini adalah barang A, barang B, dan barang C. Barang A itu ada 5, barang B itu ada 10 buah, barang C itu ada 2 buah. Oke, kita rata tengahkan. Ini adalah total, jadi saya perkalikan otomatis. Jadi nilai 2500 akan dikalikan 5. Oke. Jadi autofill ini sebenarnya bisa otomatis, namun ketika kita tidak mengunci, memberikan tanda dolar pada nilai ini, dia akan tidak menemukan angka. Karena pada dasarnya kita klik, double klik, lah dia itu 10 dikalikan tidak ada nilai yang ada di sini. Kalau kita menggunakan tanda dolar di depannya, sorry, ini ya, sebentar. Oke. Nah, ini perhatikan. Jadi kita akan mengunci press 2500. Kalau ini contohnya 2.500.000 ya. Kita seharusnya 2.500.000 di sini, ini tetap gitu ya. Jadi yang bergeser ini adalah nilai 10-nya kalau kita mau autofill. Jadi otomatis. Ini kalau masih 3 barang. Bagaimana dengan ratusan barang? Jadi kita kan hanya ingin otomatis kita nilainya langsung gitu ya. Lah, caranya pada posisi sel G yang ada di sini ya. Lah, nilainya itu dolarnya kita taruh di sini. Perhatikan G ya. Ini dolar 11. Oke, perhatikan. Kita akan coba. Jadi kita akan mencoba memberikan nilai ya pada ini. Sebentar saya zoom. Oke. Yang sebelumnya itu adalah C17 ya, maka
sebelum angka C ini yang kita select, saya ulangi kembali. Misalkan seperti ini, saya balik 5 dikalikan jumlah harga. Nah ini kan C17, jadi kita tambahkan dolar. Oke. Nah setelah mendapatkan dolar, ketika kita autofill, yang ini tidak akan ikut, jadi dia selalu mengikuti angka yang kita select. Contohnya seperti ini, kita lihat. Nah dia tetap, tapi di deretan yang ini dia otomatis dikalikan oleh 10. Ketika kita ubah datanya, dia otomatis dengan nilai yang kita sudah set. Selanjutnya mendapatkan grafik pada Excel. Untuk grafik dan Excel ini sangat mudah ya sebenarnya, cuman kita butuh data untuk mengetik seperti ini. Sebentar, di part 2 videonya akan saya teruskan. Oke, lanjut ke part 2.